Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Muhammadi yang berisikan tentang informasi dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan akhlak kepada Rasul adalah sikap dan perilaku terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasulullah yang membawa ajaran Islam di muka bumi ini. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25 Nabi dan Rasul. Tapi ketika ditanya siapa Nabi kita, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita berharap syafaat beliau kelak di akhirat, sehingga kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dengan beliau. Bagaimana akhlak kita terhadap Rasul? Yang pertama, mencintai dan memuliakan Rasul. Bagaimana caranya? Allah memutuskan Rasulnya untuk menjelaskan aturan-aturan mana yang halal atau yang haram, manfaat atau mudarat, baik atau buruk, terpuji atau tercela. Yang semua itu supaya manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tercela, sehingga selamat dunia sampai dengan akhirat. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya sudah mencontohkan mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Mari sama-sama kita tiru. Contohnya yang paling sederhana, Rasul itu minum atau makan menggunakan tangan kanan. Karena itu ketika kita ingin mengambil makan atau minum dengan tangan kiri, langsung kita rubah dengan tangan kanan. Makan dan minum dalam kondisi duduk. Jadi terkadang ada di antara kita yang biasa berdiri, makan, minum. Nah sekarang kita, ayo, ketika sudah berdiri, kita duduk. Artinya mencintai dan memuliakan Rasul itu mengikuti contoh-contoh beliau. Kalau selama ini kita mengidolakan, mungkin di India ada Shahrukan, mungkin di Hollywood, di Amerika ada Brad Pitt dan seterusnya, yang terkadang kita beli posternya, kita beli kostum yang mirip yang seperti yang dia pakai. Sekarang mencintai dan memuliakan Rasul, kita ikuti kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mengikuti dan menaati Rasul. Inilah akhlak yang kedua kepada Rasulullah SAW. Sebagai wujud rasa cinta kepada Rasul, kita harus taat kepada gerak langkah beliau, seperti diperintahkan Allah dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 158. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi dan Ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Mengikuti dalam konteks tentu ya, jadi ada yang bertanya, apa perbedaan hadis dengan sunnah? Hadis itu segala kejadian di zaman Rasul, bagaimana Rasul berjalan, bagaimana aktivitas Rasul. Tapi kalau sunnah lebih kepada hukum syariat, seperti sholat, puasa, haji, itu sunnah yang ada hukum di dalamnya. Tapi bagaimana Rasul hidup dengan keluarganya, itu namanya hadis. Jadi hadis itu mencakup seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuman sunnah yang ada hubungannya dengan hukum. Dalam konteks ini kita mengikuti dan menaati Rasul sesuai dengan ibadah-ibadah yang Rasul lakukan. Apa saja itu? Tentu yang wajib, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian yang sunnah yang dilakukan Rasul, salat duha, puasa Senin Kemis. Apa lagi?
membaca Al-Quran, termasuklah yang rutin Rasul lakukan. Coba kita setel, kita programkan bagaimana setiap hari itu kita bisa membaca Al-Quran minimal. Coba setiap sholat dalam satu hari itu kan ada 5 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba kita programkan minimal 1 atau 5 ayat setiap habis sholat. Jadi kalau kita rutinkan 5 dikali 5 25, berarti ada 25 ayat dalam satu hari yang bisa kita baca. Atau selama ini barangkali kan kita sibuk memegang HP, ada WA, ada Facebook. Bagaimana kalau kita sempatkan sebelum membuka WA atau Facebook itu, kita baca 1 ayat. Berapa banyaklah ayat Al-Quran yang bisa kita baca. Kenapa? Al-Quran adalah perkataan Allah. Rasulullah SAW juga rutin membaca Al-Quran. Insya Allah dengan kita merutinkan membaca kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan firman Allah, kita akan menjadi tentram hidup. Dan yang ketiga, akhlak kepada Rasulullah SAW, yaitu mengucapkan salawat dan salam. Mengucapkan kalimat salawat dan salam atas Nabi merupakan wujud nyata dari rasa cinta kita kepada Rasul. Bahkan Allah dan para malaikat juga bersalawat dan salam kepada Nabi, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada Allah. Bagaimana salawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mendoakan Rasulullah SAW dengan salawat itu. Karena itu beberapa kali kita bertemu dengan orang lain, ketika dia ingin memiliki satu mobil misalnya, dia mengatakan yuk kita salawatkan. Sambil salawat dia membaca dan melihat mobil itu dan seterusnya. Terkadang ini adalah rasa cinta kepada Rasulullah SAW sampai dia kalimat itu. Walaupun memang kita tidak melihat ada redaksi hadis Nabi yang mengatakan kalau ingin sesuatu disolawatkan, tidak. Tapi paling tidak ini sebagai motivasi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga keinginan kita pun cepat terkabul. Karena Nabi, kalau kita bersolawat, Nabi senang dan Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi terlepas dari itu semua, yang dimaksudkan salawat di sini adalah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kemudian dengan salawat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi selalu selamat. Dan yang paling puncak adalah kita berharap dengan kita banyak bersalawat nanti di akhirat kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.